Selamat pagi saudara pemirsa Jum Sema Adonai buat saudara kita di Indonesia dan juga tidak lupa buat saudara kita di Amerika Serikat yang sekarang ini sore hari ya, dan juga tidak lupa saudara terkasih kita di daerah Eropa, Jerman dan sekitarnya yang sudah tengah malam. Baiklah, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk renungan pagi di acara Jum Sema Adonai. Pagi ini topik kita itu harta atau nyawa oleh hambanya. Untuk itu kita merespon pujian dulu oleh Ibu Murni. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita persilakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau bangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tak kurang satu apapun Tuhan. Anak-anakmu di Jum Sema Adonai akan mengawali dengan renungan pagi. Biarlah hadir dalam persekutuan kami ini. Engkau berkatilah kami anak-anakmu yang mendengarkan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Hambanya Pastor DRK juga, biarlah setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan juga Bro Agus yang mengawasi IT dan perlengkapan yang lain Tuhan. Kau rapi juga bila acara ini terlaksana dari awal hingga akhirnya. Dan juga puji-pujian dari Ibu Murni juga engkau urapi. Bolehlah kiranya menguatkan kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu, mencuri firman-Mu, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Nyala engkau dari Jum Sema Adonai dan channel-channel yang terkait. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara. Renungan pagi berkat-berkat firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya dengan judul Harta atau Nyawa. Waktu dan tempat kami persilakan buat Pastor DRK. Silakan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh kembali untuk datang kepada Tuhan dalam saat teduh kita, perenungan kehidupan kita, dengan kita awali pujian dan doa, dan kita percaya bahwa kita selalu merindukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita ini akan sangat berarti. Seperti pujian yang tadi sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati yang ada di dunia ini. Mau kita datang sampai ke puncak gunung, di dalam lembah yang dalam, atau sampai ke ujung bumi pun, damai itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dialah Sang Damai itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya berikan tema harta atau nyawa, dan Tuhan boleh izinkan saya merenungkannya, dan saya akan berbagi dan kita belajar bersama pada pagi hari ini, yang saya ambil dari Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 32. Saudara pasti sudah sering mendengarkan cerita tentang ini, tetapi izinkan pagi hari ini saya menyampaikan dari sisi yang lain yang saya dapatkan apa yang Tuhan berikan saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Menyingkat waktu, kita akan membaca, dan saya akan membaca, saudara boleh menyimak. Lukas pasal 15 ayat 11, mulai di situ perikopnya berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta
miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba ini, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yang menjadi dasar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini ada dua anak ya yang luar biasa sebetulnya, karena keadaan keluarga ini kalau kita membaca bahwa cukup berhasil, ya, ada ladang, ada harta, dan segala kekayaannya. Nah, yang anehnya kita melihat di sini si bungsu, dia minta warisan, minta haknya, bagiannya yang menjadi miliknya. Tetapi kalau kita membaca di sini, kita menemukan pasti sesuatu hal yang aneh. Biasanya seorang keluarga atau keturunan mendapat warisan, dibagi warisan, dibagi harta benda, meminta haknya. Biasanya itu kalau orang tua sudah meninggal
biasanya. Tetapi ini bapaknya masih hidup dan dia begitu cepat-cepat untuk meminta kekayaan, harta kekayaan. Tetapi karena di sini kita melihat bahwa bapaknya itu baik, maka tanpa dipikir-pikir maka diberikanlah itu kepada anaknya. Kita melihat tadi, lalu si bungsu ini menjual dan pergi menjauh dari ayahnya. Pergi ke negeri yang jauh. Itu ayat 13. Lalu ia menghabiskan semuanya, memboroskan harta miliknya, dan apa yang terjadi kita baca tadi, ada kelaparan, ada masalah, dunia sedang dilanda dengan kelaparan, lalu dia jatuh miskin. Bahkan di situ tadi kita melihat dia pergi untuk bekerja karena sudah tidak punya apa-apa. Dan dia diizinkan menjadi penjaga babi, bahkan karena tidak ada yang bisa untuk dimakan, berarti waktu dia bekerja ini sungguh mengerikan. Makan aja nggak dikasih sepertinya. Dia mau mencuri, mengambil makanan babi, tapi Alkitab tadi mencatat dia tidak dikasih. Sungguh mengerikan. Dan baru akhirnya dia sadar dalam cerita ini. Yang kedua, kalau kita melihat, kita menyimak tadi, adalah anak yang sulung. Anak yang sulung ini, dia adalah anak yang baik, dia tekun, dia mengabdi kepada bapaknya, karena dalam perikop ini tadi, si anak sulung baru saja kembali dari ladangnya. Jadi dia ini anak yang bekerja keras, anak yang baik, ya, melakukan apa yang bapaknya mau. Tetapi ketika dia melihat dan mendengar, menyaksikan apa yang sedang terjadi waktu dia pulang dari ladang, dia marah karena menurut dia sepertinya nggak adil. Adiknya yang sudah berfoya-foya, yang melakukan hal yang tidak baik, menghabiskan harta dan sebagainya, datang-datang malah bukannya dimarah, bukannya dihukum, atau makan mungkin ya keinginannya bukannya diusir, kok malah diterima, malah diberikan pesta, disambutnya dengan baik. Nah ini hati si sulung sangat marah ya saudaraku, dan dia tidak menerima apa yang sedang terjadi. Bahkan akhirnya dengan hal itu dia mengungkapkan apa yang menjadi di hatinya itu. Akhirnya dia ungkapkan bahwa selama ini dia sama bapaknya, bekerja dengan bapaknya, melakukan tugas-tugasnya dengan baik sebagai anak yang baik. Tapi ternyata dia berkata belum pernah bapaknya ini menyembelihkan kambing untuk dia bersama dengan temannya. Dan itu yang menjadi cerita daripada anak si bungsu tadi. Dan anak si sulung. Nah saudaraku, saya melihat di sini bahwa keluarga di sini kurang adanya komunikasi dengan baik antara anak dengan orang tua dalam sisi di mana tentang pengertian dia hidup di dalam satu keluarga. Terbukti si sulung ini seharusnya dia kan tahu sekaya-kayanya bapaknya, sebanyak-banyaknya harta benda bapaknya, sebetulnya anak itu harus nikmati. Kenapa ketika dia mau makan binatang yang dia pelihara aja sampai tidak bisa dilakukan oleh si sulung karena dia tidak merasa sebagai anaknya bagian dari keluarga bapaknya. Nah saudaraku, kemarin kita sudah
mempelajari betapa pentingnya kita berfellowship, ya, ada komunikasi, ada relasi, ada keintiman antara kita dengan Tuhan. Bapak di sini sebagai gambaran Bapa di surga, dan anak-anak di sini bahwa kitalah anak-anaknya. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kesalahpahaman antara kita dengan Bapa di surga. Ada banyak gambar diri kita rusak, gambar diri kita hilang, pengenalan kita akan Tuhan juga hilang, kedekatan kita dengan Tuhan juga hilang, karena akibat dosa yang merusak semuanya. Dari satu orang, Adam dan Hawa, satu keluarga, keturunan itulah kita akhirnya menerima yang namanya dosa keturunan. Bahkan karena lingkungan kita, karena keadaan keluarga kita dididik, kita ditempa, kita boleh belajar tentang kehidupan di mana kita ada, bisa-bisa membuat akhirnya kita pun menjadi salah paham antara kita dengan Bapa di surga. Sehingga cara pola pikir kita, cara pandang kita, pengertian kita jauh. Bahkan kalau kita lihat ada orang di dunia ini yang sama sekali tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dia adalah kaum ateis. Dan ada banyak ajaran-ajaran lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kalau di Indonesia ada agama kepercayaan. Mereka percaya kepada batu-batu. Ketika mereka ketemu batu gaib, maka dia sembah. Ketemu pohon yang besar, dia sembah. Dia datang ke atas gunung, ke tempat-tempat keramat dan sebagainya. Karena itu yang dia tahu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami dalam kehidupan kita ini. Tadi tema yang saya berikan di sini adalah harta atau nyawa. Dalam cerita di Lukas pasal 15 ini, itu bercerita tentang dunia ini, harta dan kelimpahannya, harta dan keindahannya. Anak bungsu, dia memilih untuk melakukan hidup dengan hawa nafsu duniawi, yang tidak memikirkan akan masa depannya. Dia hanya mau makan dan minum dan melakukan hal yang tidak baik. Sampai akhirnya dia menerima konsekuensi apa yang harus diterima di dunia. Saudaraku, di dunia ini kita lihat semakin sukar, semakin sulit, sepertinya semakin mencekam, bahwa seakan-akan dunia ini akan dibawa ke arah sesuatu yang sangat berlawanan. Seperti di tahun 80-an, ya istilahnya. Semua fine-fine saja. Semua baik-baik saja. Tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan kepandaian, keahlian, kecakapan manusia, sehingga menyalahgunakan. Sampai yang namanya bencana aja sekarang bisa diciptakan, bisa dibuat oleh manusia. Dunia ini yang baik-baik saja, kita ingat beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba COVID-19. Dan itu pun, saya percaya itu diciptakan oleh manusia. Dan akhirnya mengubahkan dunia sedemikian rupa. Dan kita lihat, dunia akan menuju dengan kebinasaannya. Kemarin juga sudah saya singgung, bagaimana sekarang ini lebih dari 10 jenis, artinya kepribadian manusia, jenis kelamin manusia, itu kepribadian manusia, ya itu ada lebih dari 10 jenis.
Kalau yang kita tahu kan laki-laki, perempuan. Sekarang ada banyak yang sudah dinyatakan oleh Dewan PBB. Jadi bahkan sekarang dunia ini berubah dengan drastisnya. Manusia disuruh menentukan dengan bebasnya. Bayangkan umur 10 tahun aja sekarang sudah mulai dibebaskan untuk manusia ini mengenal tentang seks. Coba di dalam generasi kita merasa malu, kita merasa tabu, kita merasa masih jauh sebelum kita akil balik. Tapi sekarang disodorkan begitu sedemikian rupa. Karena apa? Tujuannya mau merusak moral manusia. Mau menjauhkan manusia ini kepada Tuhan. Dan supaya dia hanya memikirkan dunia ini. Maka tema hari ini, harta atau nyawa. Duniawi atau surgawi. Yosua 23 ayat 11. Di situ mengatakan bahwa maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin, saudaraku. Maka apa yang kita baca tadi, apa yang kita mau nyatakan dalam kehidupan kita ini, adakah kita ini mau mengikuti apa yang dunia lakukan, apa yang dunia mau kerjakan, yang dimana dunia ini membawa kita menjauh daripada hakikat yang sebenarnya bahwa kita memerlukan Tuhan. Maka demi nyawa kita harus bertekun mengasihi Tuhan. Satu hal yang saya dapatkan di sini, bagian yang saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara yang mendengar, untuk itu terserah kita memilih yang mana. Kita mau memilih harta atau nyawa. Di dalam Matius 10 ayat 38 ayat 39 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudaraku, terserah kita milih yang mana. Kita mau mempertahankan nyawa, kita mau merasa di dunia ini selama-lamanya, itu tergantung kita. Tuhan mau kita pikul salib mengikut Dia. Kita mau dengan segala hal apa yang ada dalam dunia ini, kita tetap mengasihi Tuhan. Lukas 9 ayat 24-26 juga menyatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Demikian seterusnya. Nah, saudaraku, di Lukas 17 ayat 33 juga menyatakan, tadi kita membaca tadi, ya, barang siapa mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya juga kehilangan nyawa. Dan dikatakan juga Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawa. Yohanes 12 ayat 25 juga menyatakan, barang siapa mencintai nyawanya, semuanya itu akan kehilangan. Saudara, bagaimana dengan kita di pagi hari ini? Kalau kita tidak mau, poin yang pertama yang saya simpulkan adalah kita harus melayani Tuhan. Apakah hidup kita hanya untuk makan, minum, kawin, dan mengawinkan? Hanya untuk mencari uang, dan uang?
hanya untuk dinikmati, makan, minum. Atau kita mau sebaliknya, saudara pilih harta atau nyawa. Kalau saudara memilih nyawa, maka ayo melayani Tuhan. Seperti firman-Nya tadi, supaya kita demi nyawa kita bertekun mengasihi Tuhan Allah kita. Dan selanjutnya, biar kita mau pikul salib. Apapun resiko yang terjadi, kita harus setia kepada Tuhan kita. Dan firman-Nya juga menyatakan, apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang didapat sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu saudara, jangan kita terus berpikir hal yang tentang daging ini. Tapi bagaimana kita berpikir, kita ngerti, bukan seperti anak sulung yang tidak tahu diri tentang keberadaan sesungguhnya dengan bapaknya, yang tidak ada konektivitas dengan baik di batinnya, di hatinya, sehingga dia enggak menggunakan fasilitas yang ada. Saudara, kita tahu Bapa di surga sangat kaya, Bapa di surga sangat mengasihi kita. Jangan sampai kita merasa kita sendiri. Jangan sampai kita merasa kita nggak punya apa-apa. Jangan sampai kita merasa kita ini dibedakan dengan yang lain. Orang lain yang nggak menyembah Tuhan kok kaya. Orang lain yang tidak mengikut Tuhan kok berhasil. Sedangkan aku mengikut Tuhan, kenapa aku harus sepertinya memikul salib? Berat, sungguh berat. Maka jangan kita berkaca dengan pemandangan seperti anak sulung yang salah. Mari layani Tuhan. Tekun kepada Tuhan. Setia. Ada fellowship, ada hubungan pribadi dengan baik dengan Tuhan. Maka saudara akan mengenal Dia. Saudara akan melihat. Maka Rasul Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki kita mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Ada persekutuan dengan Dia. Itu yang Tuhan mau. Ayo bawa hidup kita hari ini. Bagian kita adalah layani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, pasti upah besar menanti kita. Kita pasti di dunia ini akan menikmati anugerah Tuhan. Terlebih yang di surga. Maka sesuatu hal yang luar biasa. Maka ada ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ngengat dan kara tidak merusakkan, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lukas 12:33-34 juga mengatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jangan sampai lupa saudaraku, ketika kita sudah diberkati Tuhan dengan mungkin dengan jerih lelah kita bekerja tekun, setia, akhirnya kita berhasil. Tapi ingat, harta yang kita miliki bukan untuk membangun kerajaan sendiri, bukan untuk di dunia ini. Di dunia ini sementara, tapi Tuhan mau jika engkau berani. Artinya yang dikatakan firman Allah, jual segala milikmu. Artinya bukan untuk kita sendiri. Bagi kita menjadi berkat, kita meninvest tentang harta surgawi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya saudaraku, jadi mari kita sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang baik. Perikop yang kedua adalah kalau kita mau mengerti dalam cerita Lukas pasal 15 ini, mencari jiwa dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20.
Jadi saudara, kalau kita melihat keluarga yang kita renungkan hari ini, keluarga ini hanya berkecimpung di dalam kehidupannya pribadi. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita harus keluar dari zona yang seperti ini, bukan hanya untuk cari harta, mengumpulkan harta, makan minum saja, tapi Tuhan mau kita pergi jadikan semua bangsa murid dan mengajar mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu mari kita cari jiwa dan selamatkan jiwa-jiwa. Dimulai dari keluarga kita. Adakah keluarga kita yang sudah lama tidak ke gereja, keluarga kita yang sudah lama tidak berdoa, mungkin yang sudah lupa dengan Tuhan? Mari saling mengingatkan, saling peduli. Itu hal yang kecil untuk kita mencari jiwa. Jangan sampai mereka hilang di hadapan Tuhan. Seperti anak bungsu ini tadi. Dia pergi dan menghilang. Untung dia sadar. Kalau dia tidak sadar, tidak bertobat, maka hilanglah dia. Nah, saudaraku, selanjutnya bagian yang ketiga. Maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, dia mencintai dunia ya, harta, tahta, hawa nafsu dunia. Nah, jadi hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini sebagai renungan kita, saya simpulkan ya, adalah satu tadi, kita melayani Tuhan. Demi nyawa kita, mari kita bertekun. Ayo kita tetap setia mengiring Yesus pikul salib. Jangan kita takut kehilangan nyawa. Jangan kita mau berusaha menyelamatkan nyawa kita dengan apapun. Sebab nyawa itu Tuhan yang punya. Kita berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Sehingga kita tidak bisa merekayasa hidup kita dengan kekuatan dan dunia yang ada. Tapi ayo sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Ada fellowship dengan Tuhan. Supaya akhirnya kita ngerti kerinduan hati Tuhan. Ya, yang kedua, kita mencari jiwa dan menyelamatkan jiwa. Peduli dengan lingkungan kita. Kita tidak boleh lagi egois hanya untuk mementingkan harta duniawi dan sebagainya. Karena kesibukan kita menomorduakan Tuhan. Karena kesibukan kita, sehingga kita lupakan Tuhan. Tidak. Mari kita punya tugas untuk melakukan mandat apa yang Tuhan perintahkan sebelum naik ke surga, supaya kita pergi jadikan semua bangsa muridnya dan kita mengajar mereka supaya mengenal Tuhan. Jadi cari jiwa dan selamatkan jiwa. Dan yang ketiga, kita mengertilah kerinduan hati Bapa di surga. Kalau kita mengerti kerinduan hati Bapa di surga, maka kita tidak akan hidup dengan segampang kita pikirkan. Kalau kita ngerti kerinduan hati Bapa di surga, maka kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Kita tidak berprasangka buruk dan negatif tentang Tuhan. Sebetulnya kalau kita mengerti dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, Bapaknya mengasihi semuanya. Makanya dia juga memberikan kepada sulung, kepada yang bungsu. Semua diberikan hak yang sama. Hanya dalam kehidupan anak sulung dan bungsu ini, dia dengan menanggapi dengan cara yang berbeda. Kiranya ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Supaya kita kembali sadar, kita bangkit kepada Bapa, pergi kepada Bapa. Adakah pagi hari ini kita sudah merasakan jauh dengan Tuhan? Bahkan ada orang, mungkinkah kita saat ini alergi mendengar kata Tuhan, kita sudah kecewa, kita sudah marah. Tapi ayo kita balik seperti anak bungsu ini. Dia sadar akan keberadaannya. Dia merendahkan diri. Dia merasa telah berdosa. Dia telah merasa melakukan yang tidak baik kepada Bapa. Dia ngerti, sadar, dan pulang. Karena kita harus tahu jalan surga hanya melalui
Yesus. Jalan surga hanya kalau kita datang kepada Bapa di surga. Kehidupan ini, dunia ini tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus. Dan semuanya akan kembali kepada Dia. Oleh karena itu, ayo kita semua kembali bertekun dengan Tuhan demi nyawa kita. Sekarang kita pilih, mau harta duniawi atau mau nyawa kita diselamatkan. Kalau kita memilih bukan yang daging, tetapi yang di roh ini, yang kekal ini, karena tubuh ini fana, akan binasa. Tetapi jiwa dan roh kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, masih ada kesempatan. Selagi dunia masih terang, belum gelap. Selama hari masih terang, belum gelap, kata firman Allah. Ayo kita melayani Tuhan, bertekun, mengasihi Tuhan. Ayo kita mencari jiwa, selamatkan jiwa. Dan kita bawa hati kita ini mengerti akan kerinduan hati Bapa. Betapa Bapa rindu semua anak-anaknya menikmati anugerahnya. Semua anak-anaknya mengalami kasih yang dari Bapa. Semua anak-anaknya boleh mengalami apa yang Bapa punya adalah kepunyaan kita. Di surga tidak ada sakit penyakit. Kalau ada yang sakit, percaya kepada Yesus. Yesus sang penyembuh. Kalau hari ini ada sesuatu hal apapun yang kita rasa, jangan kecewa, jangan tawar hati. Tapi pandang Yesus. Sebab Bapa yang kita kasih adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya kita boleh mengalami sesuatu yang berbeda tentang pembelajaran kita dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang terhilang, tetapi orang yang diselamatkan. Oleh karena itu sekali lagi, apakah kita mau memilih harta, tahta, hawa nafsu duniawi ini, semua yang daging ini, atau kita mau memilih mengasihi jiwa kita, mengasihi hidup kita, supaya nyawa ini berarti di hadapan Tuhan. Sebab tatkala kita mau takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin nyata dan tidak pernah terlambat Dia menolong kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang memiliki rencana yang sangat baik. Bukan rancangan kecelakaan dan yang jahat, tetapi yang terbaik. Dia selalu berikan bagi kita yang mau mengasihi Dia sampai selama-lamanya, tekun dan setia sampai garis akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Pak Derka yang sudah memberikan berkatnya melalui renungan pagi. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau
selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Apakah saudara saat ini bimbang melihat orang lain hidupnya kaya? Saudara merasa, di manakah Tuhan yang kita sembah? Di manakah Dia? Orang yang menyembah Mammon, menyembah Baal, ilah lain, kelihatannya hidupnya keberkatan. Tapi saudara salah. Tuhan kita kaya. Mintalah, Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bukan untuk menyimpan harta, tapi apapun kebutuhan kita Tuhan penuhi. Atau kok saudara dalam saat ini berkelimpahan, saudara berpoya-poya seperti si anak bungsu, menghabiskan semua penghasilan kita hanya untuk menyenangkan diri kita. Saudara, bila di jalan itu saudara bertobatlah, Anda akan ketinggalan bila Tuhan suatu saat datang. Atau kok saudara takut untuk menyerahkan sebagian hidupmu atau seluruh hidupmu? Saudara takut kehilangan nyawa. Saudara takut dengan alasan apapun sehingga saudara tidak mau bersekutu dengan kita, tidak mau memberitakan firman Tuhan. Saudara, itu pun salah. Saudara akan kehilangan nyawa dan saudara tidak mendapatkan harta di surga juga. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, merefleksi kita, merestruktur kembali apa yang selama ini tidak benar di dalam hidup kita. Tuhan kita itu baik. Dia akan menyertai kita di setiap persoalan kita. Dia akan memberikan semua kebutuhanmu. Dia ingin kita bersekutu setiap saat dengan Dia sehingga kita mengenal Dia, apa yang Bapa di surga inginkan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih para pemirsa di Jum Sema Adonai. Saudara sudah setia mengikuti dari awal hingga akhirnya renungan pagi hari ini. Saudara, jangan lupa mengikuti acara yang sama juga mulai Senin sampai Sabtu. Dan bila saudara ikut dalam doa-doa syafaat, kita ada acara kan 2 kali seminggu ya, Senin sampai Sabtu, tapi kita tidak live. Bila saudara rindu bersekutu, bersyafaat, mari masuk dalam Jum Sema Adonai ya, tapi tidak live. Oke lah. Bila saudara juga tidak mau ingin berdoa, tapi ingin kita doakan, jangan lupa chatting kami pada nomor telepon ataupun link yang ada pada Jum Sema Adonai. Kami akan mendoakan pergumulan-pergumulan saudara. Baiklah, kita tutup acara ini. Sebelum kita akhiri, kita minta doa berkat dari hambanya, Pastor DRK. Kami persilakan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami pada hari ini. Maka sekali lagi kami menyadari keterbatasan kami, kekurangan kami, apa yang kami punya, kami miliki semuanya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan punya. Oleh karena itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah penuh kepadamu. Maka apa yang kurang di dalam kami, Tuhan lengkapi, Tuhan penuhi, Tuhan cukupi, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi bagian untuk menggenapi rencanamu, sehingga tidak ada yang gagal, tidak ada yang batal, tidak ada yang tertunda, tetapi semua boleh jadi karena seiring dengan rencana dan dalam ketetapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Bapa kita di surga berlimpah-limpah atas kita. Dan kasihnya juga mengalir, agapenya mengalir dan membuat kita semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Demikian juga penyertaan roh Tuhan ada pada kita yang membawa kita mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kita dilindungi, kita dipelihara, kita diberkati Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita diperkenan oleh Tuhan untuk masuk dalam kebahagiaan di surga kekal. Kami terima hari ini Tuhan berkat-Mu utuh dan sempurna, nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bersama Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin.